Kalau yang dijemput di bandara itu sampean jangan mendaftar yang work interview. Nah, jangan cari loker yang tulisannya ada work interview udah. Nah, kita cuma di situ dikasih tahu nanti kan ditanya sama dia nama siapa, kita di sini cuma bawa KTP, dikasih tahu tanggalnya, jam berapa. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Di kesempatan kali ini saya hanya ingin menjawab satu komentar buat dari teman kita ya. Dia menanyakan sesuatu yang menurut saya ini bagus ini untuk dibahas nih soalnya. Ya mungkin ini dia dapat panggilan, tapi panggilannya masih pendaftaran ya. Mungkin teman ini mengikuti tes work interview itu mungkin nih. Nah, dia masukkan lewat link ya mungkin ya. Nah, pertanyaannya seperti ini ya teman-teman ya. Pertanyaan seperti ini. Nanti saya bacakan, nanti saya tampilkan ya. Dan ini Bang, kalau boleh tahu waktu kita dipanggil ke tempat untuk pendaftaran, ya ini masih proses pendaftaran ya, untuk pendaftaran apakah kita dikasih alamat yang dialamat ke tempatnya, kalau atau kita dijemput oleh mobil perusahaan untuk dibawa ke tempat pendaftaran. Nah, ini hal semacam ini jangan sampai teman-teman tertipu ya, dan mengharap ya, jangan mengharap, soalnya ini masih proses dalam pendaftaran ya. Oke, ini pertanyaan ini cukup bagus untuk kita bahas untuk hari ini ya, akan saya bahas. Semoga teman-teman yang masih pemula yang memang belum tahu bisa lebih memahami dengan nonton video ini. Oke, mengenai pendaftaran ini ya, mungkin pendaftaran teman ini pernah masukkan berkas ya, pernah masukkan berkas lewat online, mungkin pengalaman loker contohnya kayak Hilton ini ya, ini kayak Hilton ini. Nah, ini kan ada tulisan work interview ya. Nah, itu jelas dituliskan di situ kan semacam alamatnya ya, terus pendaftarannya, batas pendaftarannya kapan gitu. Itu semua ada di situ kan. Nah, kalau yang seperti itu ya adik-adik ya, teman-teman ya, yang bagi pemula, kalau yang hal semacam itu sepengetahuan saya itu dia cuma mengasih alamat aja, alamatnya di sini gitu kan. Umpamanya sampean udah habis ngirim link lewat link kan online, habis itu sampean dipanggil. Nah, sampai dipanggil tuh dari segi biaya dari rumah sampai ke lokasi itu urusan sendiri ya, perusahaan gak ikut campur. Itu masih karena masih posisi pendaftaran ya, masih beda dengan posisi dipanggil pada waktu kita sudah tes. Nanti saya akan ceritakan gimana waktu kita sudah tes gitu. Nah, ini kan posisinya masih pendaftaran. Jadi sampean tuh bersediakah hadir ikuti tes gitu ya. Jangan bersedia contohnya kan, tanggal sekian, jangan sampai lewat tanggal sekian harus sudah jam sekian di gedung ini contohnya begitu ya kan. Nah, itu sampai dari rumah harus siap sudah ya, biaya kemudian sendiri setidaknya 1 hari atau 2 hari sampai harus nginap di wilayah di kota dekat itulah, dekat lokasi tes ya kan. Nah, itu di situ nanti sampai tuh interview langsung. Yang jelas sampai itu bawa berkas-berkas semua ya kan, nanti sampai interview ya, langsung tatap muka interview gitu ya. Itu masih belum tentu lolos juga karena kan persaingan juga banyak kan, itu kan secara langsung banyak itu nanti bersaing di situ yang datang itu. Nah, jadi dia cari dilihatnya juga berkas-berkas yang aslinya mungkin langsung dilihatnya sama dia gitu. Seperti itu. Dan kalau mengenai penjemputan itu tidak ada Mas ya, kayaknya itu tidak ada penjemputan karena memang itu posisinya masih posisi sampean itu masih belum apa ya, cuma diundang aja, tapi tidak dijemput, tidak ya kan, cuma dikasih tahu alamatnya aja gitu teman-teman ya. Itu jadi ya makanya dia itu kan di contohnya di Hilton ini kan, ini daerah namanya di Blitar atau daerah mana ini, daerah Solo itu kan, yang jelas orang warga yang dekat-dekat situ aja yang bisa gitu loh. Kayak yang dari jauh kalau emang punya biaya dan punya tempat tinggal di wilayah situ ya monggo gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai ketipu, jangan sampai mengharap ya. Nah, terus bilang kok ada di video saya itu kita dijemput di bandara segala macam. Oke. Kalau yang dijemput di bandara itu sampean jangan mendaftar yang work interview. Nah, jangan cari loker yang tulisannya ada work interview, udah, jangan. Nah, jangan, dia nggak ada tulisannya work interview, itu lewat online ya kan, masukkan linknya mungkin sama ya. Terus habis itu sampean tuh nanti dihubungi lagi lewat online gitu. Ini yang lain dengan work interview ya, ini yang sistem tes online. Nah, yang tes online tuh ya sampai nanti interviewnya online lewat WA mungkin kan, lewat WA. Habis itu dikasih link lagi untuk tes tulisnya atau tes psikotesnya gitu loh. Udah lolos, pokoknya interview lewat online-nya sama perusahaan itu udah lolos. Habis itu semua udah lolos, pokoknya kayak tes tulisnya lolos, psikotesnya lolos. Baru nanti itu biasanya ada 2 macam, itu MCU-nya ada 2 macam.
Apakah MCU-nya itu kita dilarikan ke kota dekat kita tinggal, klinik ya, klinik yang dekat kota, mana klinik yang dekat tempat kita tinggal itu diarahkan ke situ ada, ya. Ada juga yang nanti kita MCU-nya di site gitu, kita dipanggil di site. Tapi kebanyakan, nah kebanyakan kalau tambang-tambang besar kayak Buma, ya kan, kayak Buma, PPA, terus CK mungkin ya, segala macam itu biasanya itu kita sehabis lolos online-onlinenya itu kita disuruh MCU di klinik terdekat nih, klinik terdekat dari tempat kita tinggal, di kota terdekat tempat kita tinggal. Nah di situ dia udah kerjasama, kita cuma di situ dikasih tahu nanti kan, ditanya sama dia nama siapa, kita disuruh cuma bawa KTP, dikasih tahu tanggalnya, jam berapa, di klinik mana yang dekat kita tinggal ya, kita cuma bawa KTP aja, tinggal ngomong saya dari PT ini disuruh tes gitu aja, tinggal ngomong gratis, nggak ada bayar ya, nggak ada bayar, MCU nggak ada bayar. Ada yang semacam itu, ada juga kadang selesai kita online semua, kita diundang ke site. Nah, kita nanti di situ masih kan masih ada 2 langkah lagi ya, interview sama praktek lapangan lah. Praktek lapangan kalau kita mau ngelamar operator contohnya ya. Itu kita dipanggil ke site dulu, baru kita tes lapangan, baru MCU, ada juga yang semacam itu. Ada 2 macam lah. Dan kalau memang kita sudah dipanggil, kita diundang, kita sudah melakukan tes semua lolos, terus kita diundang ya, kita diundang ke site. Nah, kita diundang ke site, baru tuh tiket pesawat dibelikan sama perusahaan ya, istilahnya kita sudah lolos berapa persen lah ya kan, lolos berapa persen, kita diundang sama perusahaan tanggal sekian kamu naik pesawat dari sini di sini gitu kan, itu nanti sampean kan terus dihubungi lewat WA, itu biasanya masukkan ke grup di sini, kita dimasukkan ke grup. Dalam perjalanan itu kita dimasukkan di grup, dibarengkan dengan teman-teman yang karyawan yang cuti, yang pulang-pulang cuti. Jadi di bandara itu sudah ada bisnya gitu, jadi dijemput pakai bis. Jadi kita di dalam bis itu bergabunglah sama teman-teman yang baru pulang cuti, seperti itu ya. Nah, bawanya kita ke site. Nah, di site-nya nanti barulah di situ prosesnya, di tempat tinggal kita sudah ada kan. Nah, kita tes segala macam, kita jalani di mes. Dan di mes itu, selama di mes itu kita juga dikasih makan, dikasih apa, diservis semua. Karena kita tamu, itu tamu. Dan biasanya itu masalah terus gimana bang? Kalau seandainya kita nggak lolos, nah kalau seandainya nggak lolos tuh biasanya ada perjanjiannya mas. Perjanjiannya tuh biasanya kalau nggak lolos baliknya tiket sendiri, pulangnya ke rumah itu tiket sendiri, ada yang semacam itu. Bahkan ada juga yang dibelikan juga ada mungkin kalau nggak salah. Tapi yang singkatan aku tuh kalau gagal, namanya kita tes lapangannya gagal ataupun tes MCU-nya gagal, nggak lolos lah, akhirnya kita dipulangkan lagi. Itu pulangnya kita tiket sendiri, semacam itu ya. Nah, jadi yang menurut teman dikatakan ini yang dibilangnya dia tanya ini kalau kita masih proses pendaftaran ya, pendaftaran awal itu perusahaan nggak mau tahu, dia nggak tahu, nggak mau tahu. Pokoknya dia mengundang sampai bisa, namanya bersediakah untuk ikut tes tanggal sekian di sini, bersedia contohnya kan ya. Sampai itu dari rumah sampean ke lokasi itu ya urusan sendiri, sampean sampai ke alamatnya itu, namanya tes nanti 2 hari ya sampean harus nginep di wilayah situ juga selama 2 hari gitu. Semua itu biaya sendiri gitu loh, belum dianggap tamu sama dia, belum dianggap tamu gitu loh. Nah, semoga bisa dipahami ya teman-teman pemula, bisa dipahami. Nah, apa bedanya kita ngikuti tes yang work interview, apa bedanya dengan ngikuti tes yang online seperti biasa gitu loh. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman yang siapa tadi nih, buat teman yang berkomentar tadi siapa tadi nih. User apa ini? User DCMS nggak tahu namanya. Pokoknya itulah ya. Semoga terima kasih sudah memberi komentar yang bagus ya. Saya juga bisa membuat konten untuk menjawab pertanyaan ini, dan mungkin teman-teman di luar sana juga masih banyak yang belum tahu. Dengan adanya komentar teman ini, jadi ada jalan untuk memberitahu buat yang lain gitu. Oke, terima kasih banyak. Semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.